Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Nabiullah Al-Jadi, penyair awal Islam yang hidup hingga 1 abad. Sejarah perkembangan sastra Arab dibagi menjadi 5 sesuai dengan perkembangan sejarah politik dan sosial bangsa Arab. Pertama, zaman jahiliyah, yaitu dimulai pada pertengahan abad ke-5 tahun Masehi sampai datangnya Islam pada tahun 622 Masehi. Kedua, zaman Daulah Islamiyah dan Bani Umayyah, yaitu dibuka pada masa muncul Islam sampai berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah. Ketiga, zaman Daulah Abbasiyah, yaitu dimulai ketika berdirinya Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad ke dalam kekuasaan pada tahun 656 Hijriah. Keempat, zaman Turki, yaitu dimulai ketika jatuhnya Baghdad sampai pada kebangkitan Islam, yaitu pada tahun 1220 Hijriah. Zaman baru, yaitu dimulai pada tahun 1220 Hijriah sampai saat ini. Nabiullah Al-Jadi adalah seorang penyair awal Islam. Nabiullah Al-Jadi pertama kali muncul dalam catatan sejarah sebagai bagian dari perwakilan Baniyah kepada Rasulullah yang mungkin terjadi pada 9 Hijriah atau 630 Masehi. Dan karena peristiwa inilah ia menyatakan masuk Islam. Namun sebelum masuk Islam, dirinya telah mencurahkan syair-syair di kalangan Quraisy sehingga termasuk dalam penyair masa jahiliyah. Penyair terkemuka pada zamannya. Nama lengkapnya adalah Abu Umamah Ziyad bin Muawiyah. Ia dijuluki dengan nama An-Nabiullah dikarenakan ia tidak pernah mengungkapkan sebuah syair pun sampai akhirnya tersingkap dengan sendirinya ketika ia mengungkapkan syairnya kepada orang-orang di zaman jahiliyah dengan syair-syairnya yang mengalahkan keindahan beberapa syair-syair dari para penyair di zaman itu. Dan ia memiliki materi yang luas dan tidak terputus, maka kemudian ia dijuluki dengan air yang mengemuka. An-Nabiullah merupakan salah satu dari 3 penyair terkenal yang baik dan tidak memiliki celah. Dan mereka itu ialah Imrul Qais, Zuhair, dan An-Nabiullah. Ia memiliki kelebihan di antara keduanya dengan keindahan kata-kata yang dimilikinya, kelembutan kata-katanya, kejernihan pemikirannya, dan kesesuaian syairnya dengan hawa nafsu. Dan karenanya tidak ada satu syair pun dari para penyair yang selalu didengungkan oleh orang-orang pada zamannya itu melebihi yang didengungkan oleh orang-orang terhadap syairnya An-Nabiullah. Berikut adalah syair-syair Nabiullah yang terkenal. Bukankah engkau orang yang bergegas kepada saudaranya, yang engkau tidak mengumpulkannya atas ketersebaran mana di antara para tokoh yang berbudi pekerti? Wahai Kuleb, aku memanggilmu, mengapa engkau tidak menjawabku? Dan bagaimanakah sebuah negara yang lengang akan menjawabku? Wahai Kuleb, jawablah. Selain kamu tercela, kabilah Nizar telah merasa pedih karena penunggang kuda. Tidakkah engkau tahu Tuhan memberimu satu kemuliaan? Engkau melihat semua raja sedang bimbang. Engkau bagaikan matahari, mereka bagaikan bintang-bintang. Jika matahari terbit, maka satu bintang pun tak nampak. Setelah masuk Islam, Nabiullah dan sukunya bermigrasi ke Al-Basra selama periode penahlukan. Di Al-Nuhailah dan Siffin, ia berjuang di sisi Ali. Sejalan dengan itu, ia membuat puisi untuk memuji Ali dan sekutu Ibnu Al-Zubair. Akibatnya, Muawiyah bin Abu Sufyan menyita hartanya di Madinah dan dia pergi ke Isfahana.
Suatu waktu antara 63 Hijriah atau 683 Masehi dan 65 Hijriah atau 685 Masehi, Nabi God dengan enggan berjanji setia kepada Abdullah Al-Zubair. Nabi God terkenal karena serangkaian hijab konteks ayat Satir dengan Aus bin Makro dan Al-Akhtal mungkin di Al-Basra, dan dengan Sawar bin Afwa dan istrinya Laila al-Akhyaliyah. Dalam kasus terakhir, pelarian dimulai antara Sawar dan Nabi God, tetapi Laila mengambil alih peran suaminya karena keterampilan puitisnya yang lebih besar. Konteks pelarian itu adalah partai-partai yang secara diametral berlawanan dengan afiliasi politik. Bahkan ada laporan yang kemungkinan tidak benar tentang Laila yang berencana untuk memburu Nabiullah dan membunuhnya. Dengan segala pertimbangan, Laila dianggap keluar sebagai pemenang dan telah mempermalukan Al-Nabiullah. Karya Nabi God mencakup ratapan sepenuh hati atas kematian putranya Muharib dan adik laki-lakinya Wahwah, dan meditasi tentang kelemahan hidup manusia dalam menghadapi kematian. Pada penaklukan Khurasan, Nabi God membuat syair berikut. Wahai manusia, tidakkah kamu melihat bagaimana Persia telah dirusak dan penduduknya dihina? Mereka telah menjadi budak yang menggembalakan seperai Anda, seolah-olah kerajaan mereka adalah mimpi. Tanggal dan tepat kematiannya tidak diketahui. Dengan berbagai tebakan dibuat oleh para sarjana, berkisar antara 63 Hijriah atau 683 Hijriah dan 79 Hijriah atau 698 sampai 699 di Isfahan atau Khurasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.